Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore untuk teman-teman malam ini dan untuk pendengar setia podcast ngumpul. Oke, kita hari ini sudah masuk ke episode ketiga. Di malam kali ini kita ditemani sama Mas Andri Irfan Maulana. Terima kasih. Dan malam ini kita kedatangan tamu Mas Hari Dewantara. Mas Hari Dewantara ini sendiri merupakan member lama ya Mas Irfan ya, betul ya? Iya, member lama. Terus juga sekarang menjabat sebagai panitia FPL di Kres Balikpapan ya. Hati jangan bikin sakit hati, dikurangin poin kita ya kan? Betul sekali. Oke, Mas Hari, perkenalan dulu dikit lah, ya kan? Silakan. Kebanggaan ini bisa diundang di Ngompol, ngobrolin Liverpool. Perkenalkan, nama saya Hari Dewantara. Saya tinggal di Manggar. Pekerjaan sehari-hari jadi sales asal Daihatsu. Siapa tahu teman-teman mau cari mobil Daihatsu kan bisa juga tanya-tanya ke saya. Iya. Asik, masuk. Nanti brosur ada di bawah sini. Iya, nanti kita kasih kontak person. Sama nomor telepon. Kita kasih kontak person buat teman-teman. Oke. Pokoknya Senin dapat harga khusus. Wih, sedap. Betul. Wajib melampirkan ID card member di Kres Balikpapan. Mantap. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama. Kita coba bahas tentang Premier League dan La Liga sepakat untuk melarang pemain-pemainnya, mendukung klubnya jika melarang pemain-pemainnya pergi untuk international duty bersama timnas masing-masing. Kalau dari Liga Inggris sendiri kan, Liverpool sempat bikin pernyataan dan didukung sendiri sama pihak Premier League ya untuk melarang. Nah, menurut tanggapan teman-teman sendiri ini gimana terhadap keputusan yang dalam tanda kutip kontroversial tersebut? Kalau dari saya sih cukup bagus. Karena yang pertama bisa merugikan klub tersebut. Apalagi gaji di klub dia lebih besar daripada komisi di negaranya tersebut. Belum lagi kalau pemain tersebut cedera, pasti yang ngurus klub tersebut, pasti bukan dari negara tersebut yang ngurus. Karena untuk prosedurnya sendiri itu agak ribet ya, Irfan ya? Iya benar. Iya, kan? Betul. Iya, soalnya kan kayak dari sebenarnya sih untuk masalah pemanggilan pemain untuk membela timnas itu sih sebenarnya dari pihak Premier League dan La Liga, tapi kita ngebahasnya lingkup Premier League dulu. Karena memang dari pemerintah Inggris sendiri itu sudah ada kebijakan untuk zona-zona yang memang mereka anggap ini masuk zona hijau, zona kuning, atau zona merah untuk penyebaran COVID-19-nya sendiri sih. Jadi contoh yang kasus dari Liverpool itu yang memang jadi pembicaraan hangat kan kasusnya Mo Salah yang awalnya dilarang buat mengikuti Olimpiade kemarin karena satu, Jepang itu masuk di salah satu juga zona yang disorot sama pemerintah Inggris. Terus juga lawan dari Mesir itu juga masuk zona merah juga dari pemerintah Inggris. Jadi itu sih yang dikhawatirkan dari pihak Premier League. Jadi mereka melarang pemain untuk mengambil resiko terlalu jauh untuk bermain di timnas, apalagi juga memang masuk di kalender FIFA, tapi bukan kayak kelas pertandingan yang betul-betul resmi seperti Piala Dunia yang bergengsi. Jadi dari pihak Premier League mengambil keputusan seperti itu karena untuk jamnya sendiri untuk durasinya juga kan setibanya pulang dari daerah yang zona merah, para pemain tuh harus wajib karantina. Jadi itu yang bakal menghambat Premier League, makanya dia buat kebijakan seperti ini. Kalau dari Liverpool sendiri kan ada Muhammad Salah, Firmino, Fabinho sama Alisson.
iya kan, Benar. yang kemungkinan besar diminta oleh negaranya untuk membela timnasnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat itu pemain yang vital-vital semua lagi ya untuk Benar. starting line up-nya Liverpool sendiri kan. Di komposisi timnya Jurgen Klopp itu pemain-pemain yang paling vital. Bayangin kalau Sangat harus vital. Kalau mereka harus cedera semua. kehilangan untuk beberapa hari, beberapa minggu. Beberapa pertandingan. Iya, Betul. kacau banget di situ. Tim lawan Dan, ada be- nggak? be- Ada merhatiin nggak? Kalau dari tim lawan? Beberapa pemain sih memang jadi rata-rata pemain yang dari Brazil, terus juga dari Amerika Latin sih yang kebanyakan memang kan banyak pilarnya yang bermain di Premier League. Dan sedangkan dari Amerika Latin ini memang masih masuk di zona merah untuk penyebaran COVID, dan itu juga masih jadi pemantauan juga dari pihak pemerintah Inggris juga. Jadi ya kalau bisa dibilang beberapa pemain ini kan memang benar-benar tumpuan baik di timnas maupun di klub. Jadi ya salah satu kebijakan yang memang lumayan berat sih yang dikeluarkan Premier League, tapi ya supaya liganya juga tetap kondusif, pemainnya juga tetap berada di zona yang aman, saya rasa sih ini kebijakan yang tepat sih. Kalau dikutip dari box to box bola di Premier League sendiri, untuk pemain dari Amerika Selatan ada 20 orang, dan itu pun nggak dilepas sama klub mereka. Mulai dari Cavani, Uruguay, Emilio Martinez, Argentina, sama Richarlison. Pemain Bahaya juga tuh. Pemain berbahaya juga tuh. Martinez aku pasang di FPL ya kan. Hari pasang siapa Ri? Belum lagi terus nah. Belum lagi Richarlison dong. Richarlison. Iya sih memang kayak pemain-pemain Brazil ini kan memang yang merumput di Premier League itu betul-betul tumpuan bagi timnas juga kan. Betul. Jadi sangat kehilangan juga buat tim kayak Liverpool, kehilangan Alisson misalnya dibolehkan untuk bergabung di timnas. Bah itu bakal jadi menakutkan juga, entah itu mungkin nanti kena COVID lah, terus yang buruk-buruk juga cedera, karena bakal mengganggu ini kan formasi yang ada di Liverpool sendiri, karena memang pilar-pilar kunci juga buat Liverpool. Jadi untuk zona-zona yang seperti di Eropa sih ya memang mungkin pemainnya bakal tetap dilepas sih dari pihak klub maupun Premier League. Tapi melihat dari situasi juga dari tim yang bertanding, terus juga lawannya, terus bermain di negara mana nanti pertandingnya. Jadi ya mungkin juga bakal menambah recovery juga sih sebenarnya kalau kayak pemain-pemain yang dilarang untuk membela timnas juga meminimalisir cedera, menambah recovery juga mungkin bisa memuluskan lagi formasi-formasi dan taktik-taktik dari pelatih juga buat tim-tim Premier League. Jadi persiapan buat Premier League-nya juga lebih fokus. Berarti kalau dari sisi pertandingannya, Mesir atau Brazil tuh bukan pertandingan yang penting ya, dalam tanda kutip krusial gitu. Benar. Jadi kalau dari pihak Premier League menganggapnya ini kan hanya kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi. Sedangkan Inggris sendiri kan bakal tanding juga kan kualifikasi. Benar. Arnold sama Henderson kan dipanggil lagi. Iya, Arnold, Henderson, dan beberapa pemain Liverpool juga yang memang dari zona Eropa itu memang banyak yang tetap dilepas sih sepertinya. Karena dilihat dari zonanya juga di Eropa kan sudah mulai kondusif tuh semenjak beberapa tahun terakhir juga di Eropa sih sudah lumayan, seperti kayak di Inggris sendiri kan kapasitas stadion juga sudah lumayan dibuka sekitar 75%. Jadi kalau untuk di Eropa sih ya dari Premier League tetap ngebuka. Kayaknya sih aman-aman aja sih. Benar, aman tuh. Ya, dan Inggris pun ketemunya Hungaria, Andorra sama Polandia yang notabene bukan negara zona merah ya. Ya benar. Nah, jadi ya kemungkinan besar diizinkan aja sih. Jadi kalau untuk zona merah sendiri sih memang lebih banyak di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika. Karena memang dari pemerintahnya juga kan mungkin
masalah vaksinasi, belum juga masuk di kategori herd immunity juga. Jadi itu sih yang jadi bahan pertimbangan juga dari Premier League untuk membuat kebijakan tersebut. Oke, seru juga tadi bahas untuk poin pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kan udah mau ini ya, udah hangat-hangatnya muncul Liga Champion ya. Liga Champion. Potnya udah muncul pot 1 sampai nomor 4. Kita tebak-tebakan aja yuk, kita yuk. Untuk Liverpool nih bakal ketemu siapa di Liga Champion musim ini, ya kan? Aku dulu ya, aku tebak-tebakan dulu ya. Boleh. Pot 1 itu para juara isinya sih. Juara Liga, juara Champions, dan juara Eropa musim lalu. Pot 1 ngeri-ngeri nih, ada Chelsea, Atletico City, Inter Milan. Pot 2-nya ada Madrid, Barcelona, Juve, United, PSG, Liverpool, Dortmund. Pot 3 ada Ajax yang ngeri-ngeri, yang menurutku ngeri-ngeri lah. Ajax, Salzburg, Leipzig, Atalanta. Pot 4-nya AC Milan sama Dinamo Kiev dan Wolfsburg, menurutku yang berbahaya. Liverpool itu bakal ketemunya, dia pasti nggak bisa ini ya, nggak bisa satu pot yang sama. Satu negara. Tapi kalau satu pot yang sama bisa. Nggak. Jadi tetap nanti ada 4. Jadi pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 itu masing-masing pot itu nggak ketemu. Jadi pot 1 ketemu pot 1 itu nggak. Jadi pembagiannya memang tetap pot 1 ketemu pot 2, pot 3 dan pot 4. Oh gitu. Oke. Berarti Liverpool ini bakal ketemu Bayern Munchen, Atalanta, dan yang terakhir dia bakal ketemu AC Milan. Wah. Tapi nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama AC Milan. Berarti AC Milannya aku cancel. Dia bakal ketemu sama Young Boys. Young Boys. Itu sekian prediksi Sotoy. Kalau Irfan gimana? Kalau aku sendiri sih ya menarik sih ya kalau dilihat dari pot musim ini ya, pembagian pot dari UCL sendiri yang sama-sama kita lihat juga dari seperti Villarreal yang lama nggak masuk di zona UCL, tahu-tahu langsung masuk di pot 1 ya kan, karena kemarin juara Eropa yang mengalahkan, tahulah lawannya siapa di final kemarin. Inisial. Manchester Merah. Manchester. Kalau di game apa? FA Manager ganti nama ya. Jadi Manchester. Iya, kalau di FC, Manchester UFC. Iya. Menggunakan hak Manchester UFC. Kalau di FA di apa? FM. Football Manager FM. Ya, Football Manager. Ada juga kembalinya juga Inter Milan lagi, tim yang kalau bisa dibilang langganan champion beberapa musim dulu, sekarang juga mulai masuk lagi. Jadi sih prediksi untuk pot 1 yang bakal bertemu dengan Liverpool sih harapannya sih Inter sih. Harapannya Inter karena memori Liverpool lawan Inter itu sangat harmonis sih. Gerat ya, golnya Gerat. Iya. Beberapa pertemuan juga Liverpool bisa menang back to back, baik main di Anfield maupun di San Siro. Jadi dan juga beberapa statistik Liverpool melawan tim-tim Italia itu juga nggak buruk-buruk amat sih, kecuali Napoli sih. Kita sering disulitkan sama Napoli. Jadi ya pot 1 sih prediksinya Liverpool bakal ketemu Inter Milan. Jadi seru. Terus untuk pot 3-nya sih kita berharap ya tim-tim yang tidak terlalu menyulitkan sih buat Liverpool. Karena biasa yang di pot 3 ini tim-tim yang bisa dibilang underdog, underdog. Tim-tim yang dianggap sepele tapi malah menyulitkan. Contoh aja sih kayak Leipzig yang kemarin sempat menyulitkan juga grup neraka. Terus juga Ajax yang bisa tembus ke semifinal. Belum lagi Porto, Shakhtar, dan Salzburg
Salzburg sendiri kan ini juga banyak bibit-bibit pemain unggul juga sih. Kalau untuk harapannya sih Liverpool bakal ketemu Zenit sih. Karena kita tahu Reunian itu kan di Lovren ya. Zenit ada Dejan Lovren. Di ajang reunian juga Liverpool sama Lovren. Best friend-nya Dan Muhammad memang juga Salah. benar reunian lagi mereka. Teman satu geng kemarin di Melwood ya Jadi kan. bingung nanti Mando itu dukung yang mana. Benar. Jadi harapannya Liverpool bakal ketemu Zenit. Untuk tim dari pot 3 dan pot 4-nya sendiri sih pengen sih ketemu Sheriff. Karena Sheriff juga bisa dilihat kan tim yang baru saja terbentuk kalau nggak salah tahun 97, dan tim ini sangat unik sih. Kemarin baca beberapa artikel setelah lolosnya Sheriff sendiri ke zona champion itu dia sudah untung, belum main aja mereka sudah untung. Jadi anggaran mereka itu dalam satu musim itu sekitar 16 juta pound sterling kalau nggak salah. Wow, kecil banget. Wow. Nggak Kecil sesuai banget Lagi gitu ya. benar. transfernya pemain Liga Nah, Inggris nggak ada yang segitu. Sedangkan hitungannya mereka ketika mereka itu tampil di zona champion itu bisa meraup keuntungan sekitar 18 sampai 20 pound sterling. 18 sampai 20 juta pound sterling. Per pertandingan. Kalau menang. Semua Kalau sudah setelah dia di seluruh di grup itu. Jadi kan itu dari hak siar, belum lagi match fee-nya kan ketika dia menang maupun imbang itu kan ada match fee-nya juga. Belum lagi nanti dari sisi tiketing. Jadi tim yang sangat menyulitkan si Sheriff ini. Semangat Karena ini beberapa juga. negaranya dari mana, Bang? Sheriff? Sheriff ini dari Moldova, Moldova. tim anta beranta yang mungkin bakal menyulitkan juga. Yang terkenal kalau kualifikasi itu jadi bulan-bulanan. Oh, kalau Bulan-bulanan tim. tahun lalu ini ya, siapa yang ketemu Liverpool itu? Yang tim Ya itu, juga, tim yang underdog garis keras ya. yang namanya Ludogorets kalau nggak salah. Midtjylland. Lain. Midtjylland. Midtjylland ya. Susah namanya. Anjir. Susah namanya. Nah, Sheriff ini Midtjylland FC. ya, Midtjylland. Kayaknya Sheriff ini bakal dapat sorotan dari mana-mana Benar, kayaknya. dapat sorotan. Karena berhasil masuk Liga Champions. Bergabung sama grup neraka Benar. nanti nih. Yo. Semoga ketemu Liverpool, ya kan? Semoga. Jadi itu sih harapannya jadi pot 1 nanti bakal ketemu Inter Milan karena kita punya nostalgia yang sangat baik sih kalau bertemu Inter Milan sendiri. Dan pot 3 kita berharapnya bakal reunian sama Dejan Lovren di Zenit. Dan pot 4 sendiri pengen lihat kiprahnya Sheriff sampai sejauh mana dia bakal memberikan kejutan lagi di UCL musim ini. Di UCL, betul. Kalau secara kertas potnya Irfan berarti aman semua ya. Kalau secara kertas Aman. semua. Dia berharap Liverpool juara grup. Iya. Iya, harapannya kita ini lolos dulu ke grup. Lolos dari penyisian grup baru bunuh-bunuhan nanti di babak knockout. Kalau dilihat dari pot-potnya ini bakal ada dua atau 3 mungkin ada grup neraka. Betul. Jadi memang isinya tim-tim besar. Karena bisa dibilang pot 1, 2, 3, dan 4 ini timnya kalau bilang tim-tim yang memang benar-benar top di liga masing-masing kan. Hanya karena cuma jumlah koefisiennya doang. Makanya mereka terbagi di beberapa pot. Kalau dari Bang Hari nih, ini paling ditunggu-tunggu sih sebenarnya prediksinya. Saya ini sangat bingung ini lihat pot-potnya ini. Karena yang terdaftar semua ini tim-tim pilihan semua, Pak. Saya sih berharap pot 1 itu rencananya sih sangat berharap mau balas dendam di kekalahan UCL kita kemarin. Berharapnya ketemu sama ATM. Suarez ya. Iya, reunian Suarez sama Saul. ajang balas dendam juga. Saul. Kemarin sempat kekalahan kita di Anfield itu. Padahal berharap lolos di situ karena kita main imbang di kandangnya, malah kalah di kandang kita. Kalau untuk pot 3 saya berharapnya sih ketemu Salzburg lagi. Karena pertandingan lawan Salzburg itu sangat menarik. Ditambah lagi hujan golnya kemarin juga rame. Jadi kita sangat puas nonton gitu. Kalau pertandingan itu banyak hujan gol.
effortnya tinggi Bang ya. Iya, betul. Sedangkan di pot 4 ini saya sangat kangen ini sama yang namanya AC Milan. Liga Champion itu berturut-turut ketemu Liverpool. Bener-bener. Yang pertama Liverpool menang, yang kedua Liverpool kalah. Jadi Seru. ya saya berharap Dapar itu, di pot tandanya UCL Dapar itu Liverpool nggak kalah deh. Kita udah Tandanya ya Dapar. benar, karena ada Kita udah Inzaginya. Iya, kita udah lama nggak ketemu fans AC Milan. Ceng-cengannya Iya, gitu betul. udah lama. Udah putus berapa tahun gitu. Karena bergabungnya AC Milan di Liga Champions ini kemungkinan besar ada lagi fansnya. Kita bakal ketemu tifosi dari Itali sih. Tapi seru ya Kangen. untuk yang tadi fun fact-nya untuk Inter Milan sendiri, Liverpool tuh ternyata baru ketemu sama mereka 4 kali. Paling terakhir itu 11 Maret 2008 di knockout Liga Champion, Liverpool menang 1-0. 2008 Golnya Torres. Oh, Torres, bukan Gerrard ya? Kalau yang Gerrard itu pertemuan pertama 2-0. Oh, di Kelvin. Yang dari luar kotak penalti. Cuman iya. Itu 2008 guys. 2008 sekarang 2021. 13. Apalagi sama Milan ya. 13 tahun. Milan 2007. 2007 ya. 2006 kayaknya terakhir. 2006 ke 2007 itu. 2007. Karena 2 tahun 2007. setelah Istanbul ya kan. Istanbul ya, baru kita ketemu Milan lagi final. Apalagi kalau bisa dilihat dari jumlah kontestannya sendiri, dari La Liga itu yang paling banyak nyumbang. Ada 1, 2, 3, 4 tim. 4 ya? 4 kan 5? 5. Oh ya, 5. 5. Ada Villarreal, Atletico, Madrid, Barcelona, dan Sevilla. Subur banget mereka, produktif banget bisa sampai sumbang 5. Ya mungkin karena faktornya Villarreal juara Europa League kan. Jadi dapat tiket gratis. Seandainya klub Inggris yang menang seperti kasus kemarin, bisa klub Inggris 5 di Liga Champions. Tergantung dari klasemennya Bang ya. Kayak kemarin kan pernah kejadian Liverpool 2004-2005 itu. Iya. Itu Liverpool peringkat 5. Karena MU ya, MU juara, kita dapat giveaway UCL. Enggak, karena memang kita juara bertahan. Karena kita juara bertahan, iya. jadi wajib ikut. Benar-benar juara bertahan UCL. Tapi kan kita sudah punya piala UCL kan. Karena piala UCL sendiri kan benar-benar yang dapat real piala itu hanya pemegang 5 trofi atau lebih. Sama 3 kali berturut-turut. Nah, seperti Real Madrid kemarin kan. Bentar lagi kalau Liga Champions-nya mulai aktif nobar lagi kita ini ya kan. Gamenya subuh lagi. Wow. Jam tayang mengganggu. Mengganggu waktu kerja. Gila. Jam tahajud. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yang terakhir sih, tentang Liverpool bakal ketemu Chelsea di hari Minggu dini hari, jatuhnya masih malam mingguan sih, ya. Kita bakal main di Anfield nanti, ya harapannya sih menang ya. Kita bahas taktiknya. Chelsea ini kemungkinan bakal main 4-4-2-1 kalau menurutku ya. Sedangkan Liverpool sendiri 4-3-3. Kalau untuk man to watch-nya menurutku Liverpool sendiri punya Muhammad Salah sama Van Dijk. Tapi kebanyakan yang ngejagoin itu Van Dijk karena dari sisi bertahannya. Sedangkan man to watch-nya Chelsea itu adalah Lukaku kan, sang pembelian barunya, kembalinya si anak hilangnya Chelsea. Jadi nanti bakal diadu tuh antara attacking-nya Chelsea sama defensifnya Liverpool. Oleh beberapa media ngebahasnya seperti itu. Kalau menurut Irfan gimana tuh? Di taktik ya, kan pertemuan keempat di Premier League, Tuchel dan Klopp di Premier League sendiri ini pertemuan kedua kan. Sebelumnya pertemuan pertama itu di Anfield, kita kalah lewat golnya Mason Mount musim kemarin. Jadi ya terus sih kalau untuk ngebahas taktik, karena kedua pelatih kan dari satu akademi yang sama-sama pelatih yang punya karakter baik bertahan maupun menyerang. Dari Chelsea sendiri tetap ya
taktiknya yang dia pakai ya seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya pakai strategi 4-3-3 juga, tapi shape-nya yang mungkin lebih diubah karena kita tahu sendiri lah Chelsea kalau untuk menyerang dia menyisakan tiga center back, ketika bertahan jadi 5. Jadi Dan 5. itu sih ya sebenarnya sih yang untuk kalau bisa dibilang man to watch-nya sendiri ya sudah pasti sih bakal adu lini antara Van Dijk dan Lukaku ya kan. Karena kita tahu sendiri Van Dijk juga di pertandingan pertama dia debut lagi di Liga Inggris sudah bisa mencetak gol, dan itu bakal diuji dari sisi pertahanan karena kedua tim masing-masing kan masih belum kebobolan tuh sampai pekan kedua. Jadi ya itu yang bakal jadi main to watch-nya sendiri di pertandingan nanti. Bakal ada adu fisik baik Van Dijk maupun Lukaku sendiri. Nah kalau untuk pemegang kendali sih ya tetap sih dari lini tengah. Jadi kedua tim ini kan punya lini tengah yang kalau bisa dibilang itu anak muda yang fresh. Baik dari Liverpool, kita juga bisa lihat lah pertandingan kemarin kan waktu lawan Burnley mulai bersinar lagi Harvey Elliott, dan kemungkinan sih ya itu juga bakal jadi sorotan. Nah tapi ya tetap juga dari Chelsea punya seorang N'Golo Kante yang tidak punya haters di mana-mana. Itu juga bakal jadi pembeda sih nanti. Tapi ya kalau untuk fan to watch tetap itu pertarungan antara Van Dijk dan Lukaku, pertarungan yang sangat-sangat ditunggu sih. Kalau dari Liverpool sendiri kan James Milner kemungkinan masih cedera ringan. Fabinho bakal absen kemungkinan karena bapaknya Fabinho kan habis meninggal, jadi mungkin dapat kompensasi dia. Masih dalam suasana berduka, mungkin dia balik ke kampung halaman. Terus Oxlade-Chamberlain juga dapat kompensasi kelahiran anak pertamanya. Nah, kalau dari Chelsea kemungkinan yang nggak hadir itu Ruben Loftus-Cheek sama Christian Pulisic karena dua-duanya masih positif COVID-19. Covid-nya betul. Seperti itu. Kalau dari saya sih kayak ini lagi perang lini antar tengah sih. Karena kedua tim ini sama-sama punya lini tengah yang sangat baik buat bertahan sama mutusin serangan musuh. Jadi ya mungkin kuncinya di pertandingan nanti ini adu tengah aja sih. Kalau menurut saya. Kalau untuk main to watch-nya Salah versus Lukaku. Pembuktian Lukaku di publik Chelsea yang sempat dijual, habis itu dibeli lagi. Kalau Salah sama-sama ini produk Chelsea dong Salah. Iya betul, Salah juga dijual. Berarti tajuknya ini ya, pembuktian. Untuk Liverpool sama Chelsea sendiri kan trennya lagi bagus ya. 2 pertandingan pertama dua-duanya menang. Liverpool menang 3-0 lawan Norwich, 2-0 lawan siapa terakhir? Burnley. Chelsea menang 3-0 lawan Crystal Palace dan menang 2-0 lawan Arsenal. Nah, dua-duanya kan dalam tren yang sama-sama positif. Bahkan sampai ada yang bikin tajuk utama, headline utama di beberapa berita online, duel kepagian untuk calon juara. Bahasanya udah berat banget. Keren. Duel kepagian tuh. Padahal nontonnya tengah malam. Setengah 1 ya. Setengah 1 waktu Balikpapan. Ujian para supporter ini, ujian para fans buat nobar. Betul. Kalau bisa dibilang duel kepagian ya kan, bener sih. Karena ya itu tadi sama-sama tim yang memang dibilang calon juara, tapi sih ya kalau bisa jangan calon lah ya kan. Karena memang target lah musim ini harus juara lagi. Walaupun nggak ada beli pemain ya. Tapi ya kalau bisa dibilang sih ya juga Chelsea sih juga punya kans juga dari dilihat di transfer kan. Chelsea juga lihat sekali sih untuk memperbaiki lininya. Terus sih duel hari Sabtu besok tuh antara Chelsea dan Liverpool. Setelah match ini nanti kan udah masuk ini deadline bursa transfer kan. Untuk di Inggris sendiri masuknya dia di 31 Agustus. Rabu 1 September kalau di Indonesia masuknya. Jam 6 WITA. Itu setelah match ini ya benar-benar harus kalau mau beli pemain ya beli, mau dilepas. Pertandingan krusial game week ketiga untuk seluruh tim Premier League. Iya sih, karena kalau bisa dibilang kan juga semua tim juga bakal merombak kuatnya juga sih kalau bisa dibilang ya nggak merombak
Liverpool banget. Paling ada beberapa lini juga. Kayak Liverpool sendiri kan sebenarnya masih ada beberapa lini yang bakal jadi sorotan juga. Cuma ya Salah kembali satunya di lagi tengah ya. dari kuota. Bener, lini tengah juga kita masih kalau bisa dibilang antara punya pemain dan tidak punya pemain. Padahal kalau dilihat dari nama-nama yang ada di lini tengah sangat mumpuni. Cuma ya kembali lagi dari Dan para penghuni pemain cedera semua lini tengahnya Liverpool ini. benar dari juru taktik lagi kan karena memang ada beberapa pemain yang memang belum nyetel ya mungkin bakal di Lego. Mungkin sih pembuktian juga sih ya. Kita bakal lihat cerita kelanjutan transfer saga juga dari Liverpool sendiri. Baik itu Karena dari ya kan ini yang kemarin-kemarin jadi belum ada dikaitkan ya sama pemain-pemain Liverpool ini. benar belum ada kaitannya. Ya tapi nyerempet dikit ya. Guardiola katanya nggak mau perpanjang kontrak ya sampai tahun Betul, sampai 2023 ya. 2023. Dia Ya, bakal Iya, pengen ngambil pengen cuti ngelatih dulu. timnas bilang. Ya, benar-benar hilang lagi dong saingannya Jurgen. Siapa coba? benar Ya kan? Yang paling Guardiola secara bakal taktik ya, secara taktik, secara perang psikis itu kan kayaknya Guardiola tuh sama Jurgen Klopp tuh nguasain era Premier League 5 tahun terakhir ini. Mereka saling adu-adu komen, adu-adu taktik, hasil. Pokoknya dua orang itulah antara kayak zaman dulu Mourinho sama Guardiola juga di zaman Madrid dan Guardiola Barca, di La Liga. ya kan? Betul. Mungkin kalau nanti Guardiola cabut, ya antara Tuchel sama Klopp lagi nih yang menguasai. Itu bisa jadi kemungkinan Mourinho. Mourinho oleh 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 belum sih kalau menurutku karena masih Belum naik ya turun, Mourinho. belum Iya, stabil betul. Manchester United. Belum Cuman kan bisa kemarin ini di Roma dia lagi bagus ini performanya. trennya ya. Iya betul. trennya bagus. Tammy Abraham 2 assist Iya, ya. 2 assist Ya 3-0 ya. di debut. Tapi ngobrol-ngobrol nih, ini barusan nih dapat news update dari Drawing CL. Liverpool bakal ketemu Atletico. Betul. Benar. Dan Boleh bakal juga. tersaji duel Bayern Munchen Atletico. versus Barca juga. Dan PSG bakal ketemu Manchester City. Juga bakal ada pertandingan big match juga tuh. Juventus ketemu Chelsea juga. Inter Milan bakal ketemu Real Madrid di grup D. Wah, gagal kita ketemu Inter Milan. Berarti tebakan masih sayang benar ya, ATM. Betul. Kalau hari bener Pan kamu kasih hadiah loh, kasih giveaway. Tambah-tambah ya buat sponsor FPL. Nah kan dari sponsor Sari Roti FPL. kan, dari Sari Roti. Oke. Kita masuk ke pembahasan terakhir, starting line up Liverpool nih. Siapa aja? Kalau menurut saya karena performa Liverpool lagi baik-baiknya di 2 pertandingan terakhir, kemungkinan besar pemain-pemain yang terpakai di lawan Burnley itu kemungkinan besar dipakai lagi melawan Chelsea. Seperti yang pertama kipernya Alisson, yang kedua untuk backnya Van Dijk plus Matip, untuk kirinya kayaknya masih Tsimikas sih karena Robertson kan masih dalam tahap pemulihan cederanya, dan untuk back kanannya masih belum tergantikan Trent Arnold. Nah ini yang pusing nih lini tengahnya. Kalau feeling saya sih, menurut saya sih Henderson, Keita, sama Elliot. Dan depannya kayaknya sih Jota dicadangkan. Kemungkinan besar Firmino, Mane, dan Salah. Kapten Salah. Kalau saya sih ya tidak jauh berbeda sih ya. Kalau untuk dari Liverpool sendiri, dari starting lineup yang kemarin lawan Burnley, mungkin hanya ada beberapa pergantian di lini tengah sih. Yang kemarin kan duet lini tengahnya itu yang mulai dari awal kan Elliot, Henderson, sama Keita. Mungkin Liverpool bakal mencoba peruntungan lagi sih untuk lini tengahnya, karena beberapa juga dari sesi latihan kan kemarin sudah banyak beredar juga video-video dari sesi latihan Liverpool juga ada beberapa taktik baru sih yang sepertinya bakal diterapkan sama klub sendiri. Mungkin ya paling Henderson tetap memulai pertandingan dari starting 11, begitu juga dengan Elliot, karena mungkin soal penyerangan Liverpool bakal mulai dari Elliot lagi sih.
sepertinya untuk pertandingan kali ini. Mungkin Keita yang bakal digeser. Entah itu nanti mungkin bisa jadi bakal pembuktian juga buat pemain-pemain lain sih. Tapi sepertinya sih Thiago yang mulai bisa menggantikan posisi Keita untuk merubah ritme pertandingan. Karena kita juga lihat dari kondisinya juga Thiago juga sudah mulai fit sih. Jadi kemungkinan Thiago yang bakal jadi starting 11, dan untuk penyerangnya Salah, Mane sama Jota, dan kapten FPL Jota. Wah, hati-hati penipuan. Wow, optimis sekali Anda. Kalau aku kipernya Alisson, terus Arnold, Matip, Van Dijk sama Tsimikas. Robertson jangan dipaksa dulu, masih berbahaya. Nah, tengahnya ini Henderson turun lah untuk di match krusial seperti ini. Paling jadi DM dia. Terus Thiago sama Keita untuk tengahnya. Lalu depannya Salah, Jota, Mane. Nah, kaptennya Muhammad Salah. Muhammad Salah satu penalti. Bagus dia anunya. Kalau lawan Chelsea nyetak terus dia. Trennya bagus. Betul juga sih. Nah, terus prediksinya teman-teman, gimana prediksinya? Prediksi skor akhir. Skor akhir ya. Karena ini mungkin bakal jadi pertandingan yang terus ya, bakal terjadi jual beli serangan juga. Tapi ya kembali lagi nanti kita lihat juga dari pertandingan nanti, apabila kedua pelatih menerapkan sepak bola terbuka, kemungkinan bakal terjadi hujan gol. Tapi kalau misalnya buntu ya paling selisih 1 gol. Tapi tetap untuk kemenangan Liverpool. Gak muluk-muluk lah 1-0 untuk kemenangan Liverpool. Siapa yang nyetak? Jota. Oh, mentang-mentang kaptennya. Kaptennya Jota. Prediksi 1-0 untuk kemenangan Liverpool. Karena ini bakal jadi duel seru. Jadi ya kemungkinan tidak terlalu banyak hujan gol. Kecuali nanti bakal ada pertandingan yang sama-sama terbuka. Itu bakal beda ceritanya. Bang Hari gimana? Kalau dari saya sih, kulihat tiap permainannya Chelsea ini dia biasa mainnya menunggu. Mungkin tak menunggu kesalahannya musuh. Kalau dari saya sih 3-0 buat Liverpool. Karena Liverpool lagi ngepres-ngepresnya nih. Hat-trick salah. Masya Allah, subhanallah, Muhammad Salah. Aktor kapten cuy. Ketemu siapa, Ri? Game week ini ketemu siapa, Bang? Saya belum lihat. Aku ketemu Rafli lagi, kurang ajar. Saya ketemu Rafli. Iya, harga diri nih ketemu Rafli. Aku ketemu Bang Hendra. Bang Hendra aku. Belang Irfan enggak apa-apa, Belang. Kalah sama yang lain, yang penting jangan sama Mando. Iya. Mando, kamu harus nonton ini, Mando. Kamu harus nonton ini, Mando. Jangan lewatkan menit ini, Do ya. Iya, Mando ya. Kalau pokoknya aku skornya itu ini ada 2 nih. Prediksi sama harapan. Kalau prediksi dan harapan ya. Satu sama, karena kan Lukaku lagi gila-gilanya. Van Dijk juga lagi on fire-nya, kemungkinan 1 sama. Tapi kalau harapannya ya 2-0, 3-0 lah untuk Liverpool. Iya. Clean sheet. Biar aman ya back ya. Biar aman. Soalnya kan tadi main ke kantor orang, terus tadi jalan kemana, udah bahasannya itu udah Liverpool Chelsea malam minggu. Pokoknya udah jadi buah bibir di mana-mana lah Liverpool Chelsea nanti ini. Betul. Makanya big match untuk minggu ini, untuk bulan ini ya Liverpool Chelsea kan. Karena lumayan banyak juga kan Chelsea ini fansnya di Balikpapan. Di Indonesia. Udah kayak City, udah kayak lawan City Spurs. Siapa fansnya? Nggak jadi buah bibir tuh. Liverpool Chelsea jadi buah bibir. Ya, buah bibir. Apalagi kalau sampai nobar nanti dibolehkan ya. Oh, seru banget. Oke, teman-teman, kita udah nyampe di akhir acara. Udah nyampe kita di penghujung acara kali ini. Banyak dari pembahasannya ya, mulai dari larangan klub,
melarang pemainnya pergi bersama timnasnya ke zona-zona merah, negara-negara zona merah. Terus tebak-tebakan apa tadi Liga Champions, Iya, Liverpool sama bakal ketemu siapa aja. Sementara Hari yang memimpin, tebakannya betul. ada update terbaru kan pot 3. Ini Porto. Untuk pot 3 Porto. Porto. Oh, Liverpoolnya. Oke. Iya, Liverpool Porto. Liverpool Wah, Porto. diamuk lagi Porto itu. Wah. Porto Atletico Liverpool. Estadio de Dragao. Tinggal satu lagi. Terus Iya, terakhir kita ini juga baru- bahas tentang pertandingan melawan Chelsea ini. Jadi lumayan seru sih hari ini. Banyak wawasan yang saya dapat dari Bang Hari, dari Mas Irfan. Terima kasih banyak untuk podcast Ngumpul episode ketiga kali ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Akhirul kata, sebelum kita tutup, ada sepatah dua patah kata mungkin dari Irfan atau Hari untuk teman-teman Liverpool. Jangan kepak sayap lagi ya. Kepak sayap udah episode kemarin. Kalau saya sih berharap Liverpool bisa juara Liga Champions dan Liga Inggris. Ya kalau bisa ini kan kita di Galang itu paling lama juara Carling ya. Ya berharap ya juara Carling lah. Jadi treble winner musim ini kita. Rendah banget, ekspektasinya rendah banget. Carling. Iya. Quintuple Ya. dong langsung, quintuple. Kalau nggak salah terakhir Owen ya yang ngangkat ya. Carling. Owen. Carling Suarez. Oh Suarez ya, zamannya Suarez ya. Kita ketemu Everton nggak masalah di final tuh. Carling ketemu ini kan? Cardiff. Norwich ini. Oh, Norwich, sorry. Norwich, kandangnya Norwich. Tapi Carabao Cup namanya sekarang. Iya, Carabao. Carabao, Mickey Mouse Cup. Mickey Mouse Cup. Pialanya Chelsea, Carabao. Ya. Kalau saya sih pesannya satu. Mando, kamu harus nonton episode kali ini karena banyak sekali. Apalagi di menit tadi pembahasan FPL itu spesial buat Mando sih ya. Nanti kita Jangan undang sampai kalah lagi di game week ini. Nanti kita undang Armando Arsyad di sini ya. Jadi teman-teman Big Reds kenal siapa itu Armando Arsyad yang selalu dibully. Hanya sebagian masih tahu namanya aja ya. Ya. Iya. Belum tahu penampakannya kan. Sosoknya belum terlihat. Mungkin nanti bakal di next episode apakah saudara Mando bakal Request kalau bisa dengan kita di game week 7 Pan. di game week 7 ya. Karena dia lawan saya. Iya, kita bakal buka open discuss untuk membahas FPL. Oke, terima kasih banyak khususnya buat Mas Hari Dewantara yang udah jadi super sub malam ini ya kan. Bener deh, Harvey Elliott banget gayanya ya. Hadir di saat krusial. Hadir di menit-menit terakhir Menyelamatkan Liverpool. Oke teman-teman, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.